Selamat siang pemirsa, salam jumpa dalam program spesial Talkshow News FTV Jember bersama saya Ageng Widya. Dunia usaha saat ini tengah memasuki masa sulit. Pandemi COVID-19 telah memicu keterbatasan segala aktivitas sehingga semua sektor ekonomi dituntut bisa berpacu agar supaya bisa bertahan hidup. Sektor pariwisata mati suri, ekonomi kecil menengah atau UMKM tak sedikit yang sudah gulung tikar. Bisnis transportasi macet dan bahkan tak sedikit pula perusahaan yang terpaksa harus merumbahkan para karyawannya. Namun pemerintah telah akan menerapkan fase new normal atau fase kelaziman baru bagi semua tatanan kehidupan. Daerah-daerah pun bersiap untuk menyongsong masa new normal. Lalu, bisnis apa yang tepat untuk bertahan hidup di tengah fase new normal ini? Lalu bagaimana triknya supaya bisa bertahan hidup? Untuk membahasnya sudah bersama saya di sini Mas Febrian Ananta Kahar, entrepreneur muda, owner Bin Sigar dan juga Taman Botani Sukorambi Jember. Tapi sebelum itu, mari kita simak ulasan informasi berikut ini. Peta persebaran pandemi COVID-19 di Jawa Timur terus meluas. Angka pasien dan korban selalu bertambah tiap harinya, tak terkecuali di Kabupaten Jember sendiri. Update pertanggal 9 Juni 2020, tim gugus tugas Jember merilis 66 orang positif COVID-19, PDP 191 orang, ODP 1.284 orang, ODR 36.973 orang, dan OTG 1.015 orang. Tentu ini bukan angka yang tak sedikit, melainkan cukup mengkhawatirkan dan perlu kewaspadaan semua lapisan masyarakat. Namun demikian, berbagai sektor tatanan kini tengah dicanangkan menjadi new normal atau fase kelaziman baru agar berbagai sektor termasuk ekonomi dalam negeri tidak terus stagnan, tak terkecuali di Kabupaten Jember. Bagaimana prospek usaha di tengah kondisi yang tak menentu? Inilah poin penting yang perlu jadi perhatian utama. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan. Selamat siang Mas Febri. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah juga baik. Sementara ini kita bersalaman seperti ini untuk menjaga protokol kesehatan. Sebelum saya menanyakan mengenai keentrepreneursan, ingin saya tanyakan terlebih dahulu apa pendapat Mas Febri yang harus dilakukan pemerintah dalam menyikapi masa pandemi COVID-19? Oke. Dari kami pengusaha ini, situasi yang terjadi sekarang, kita tahu COVID-19 adalah virus yang menular. Sayangnya ada beberapa PR yang harus dikerjakan pemerintah, yaitu sosialisasi. Itu sangat dibutuhkan pada saat ini dan itu tidak dilakukan. COVID ini mulai, apakah masyarakat tuh banyak nggak tahu PDP itu apa, ODP apa, atau tanpa gejala itu apa, nggak tahu. Jadi sosialisasi itu harus sering dilakukan. Kedua adalah adanya sebuah kesamaan langkah dari gugus tugas yang ada itu untuk menghadapi menghandle masing-masing persoalan di lapangan. Yang ketiga adalah lamanya hasil dari swab test. Lamanya swab test itu menyebabkan masyarakat juga gelisah. Ketiga permasalahan ini jika tidak disolusikan dengan cepat, ini menyebabkan sekitar lingkungan usaha menjadi tidak kondusif. Ditambah dengan kepercayaan dari luar yang sudah akan menurun terhadap Indonesia. Kita tahu Indonesia sekarang adalah negara paling beresiko untuk COVID-19. Itu yang saya dengar kemarin. Mudah-mudahan itu akan segera berakhir, akan segera naik rankingnya menjadi negara yang teraman. Begitu Mbak.
Sosialisasi seperti apa yang sekiranya mengena kepada masyarakat dan bisa dipatuhi? Baik, sosialisasi tentang COVID itu sendiri. Sosialisasi tentang bagaimana preventif terhadap COVID. Jadi contoh, pertama memang kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak, kita cuci tangan, kita harus pola hidup sehat. Kemudian kita harus menambah imun dengan menambah multivitamin. Kemudian kita harus menyepray areal kita supaya COVID-nya mati. Karena COVID itu menularnya dengan cara memang pakai mulut, memang melalui pernafasan. Tapi dia bisa tinggal di satu tempat. Jadi penularan itu bisa di mana-mana. Kalau kita ngomong orang yang terkena COVID itu ngomong terus dipegang sama orang yang tidak terkena COVID, otomatis nantinya orang yang tidak terkena COVID dia akan terkena kalau antibodinya jalan, dia bebas. Tapi apa yang diucapkan karena COVID itu sudah masuk ke lingkungan yang aman, dia akan berkembang di mulut dan menyebar lagi. Nah, hal itu harus disosialisasikan ke masyarakat bahwa COVID ini ada di mana-mana dan kita harus aware. Nah, ini nggak ada, yang ada adalah rapid ditarik ke rumah sakit, disolusikan, akhirnya masyarakat yang ketakutan itu akan stay at home, yang tidak ketakutan itu akan ngawur, dan kebanyakan sekarang yang terjadi adalah ngawurnya. Itu sangat beresiko bagi pengusaha ataupun semua yang memiliki usaha-usaha ini. Jadi sudah harusnya sosialisasi ini harus segera dilaksanakan. Melewat mana? Dulu pernah dilaksanakan pada awal COVID-19, mulai dari Kapolsek, Camat, dokter puskesmas itu jalan ke masing-masing, ke pondok, ke tempat-tempat usaha, menjelaskan satu persatu, atau mereka bikin satuan sendiri untuk masing-masing kecamatan. Saya rasa itu lebih efektif, sangat membantu, sehingga tidak hanya stay at home, tapi juga memotong jalur-jalur orang-orang yang membantu penyebaran COVID itu sendiri. Mas Febri sendiri sebagai owner nih yang memiliki banyak karyawan, apa penerapan protokol bagi karyawan-karyawannya? Pertama, kami memberikan multivitamin. Itu basicnya. Memberikan pengertian, sosialisasi tadi saya lakukan di tempat usaha kami. Kemudian kami juga menerapkan protokol-protokol kesehatan yang terjadi, yaitu mulai cuci tangan, pakai masker, kemudian jaga jarak. Kita lihat di tempat saya, satu pekerja ke pekerja yang lain 1,5 meter. Itu kemudian disinfektan, itu juga kami lakukan. Kemudian kita juga mulai minggu depan juga melakukan rapid mandiri. Kita lagi siapkan alatnya, kita sudah datangkan beberapa ratus rapid. Jadi kita random atau kita alokasikan, nanti lagi dirumuskan caranya. Jadi rapid mandiri perlu untuk pengusaha-pengusaha itu, supaya dasar daripada imun bekerja itu adalah badan kita harus seger, pikiran kita harus positif. Kalau di rapid sudah non reaktif, pikiran itu akan kembali menjadi imun itu akan naik. Itu harapannya. Kemudian juga kita early warning system. Jadi kalau ada non reaktif langsung kita obati. Gitu. Misalnya nih ada karyawan yang waktu tes rapid hasilnya reaktif, bagaimana? Baik. Pertama, saya minta isolasi mandiri, itu pasti. Kami akan siapkan isolasi mandiri, termasuk kalau ada di penginapan, kita siapin. Kedua, kita akan lakukan pemberian imun, bisa melalui multivitamin, bisa melalui herbal. Kemudian kita akan rapid secara berkala. Kalau perlu setiap hari kita rapid, kita kawal. Setelah beberapa saat kita melihat gejala yang lebih buruk, artinya itu kan rapid kita 3 hari berturut-turut sudah tidak menunjukkan hasil dari apa yang kita kerjakan, ternyata ini benar-benar
bukan masalah dari, kan rapid reaktif bisa jadi kita kalau mainnya flu benar, atau kita kena infeksi, atau kita kena apapun yang badan kita lagi bekerja melakukan imun, itu akan reaktif benar. Nah, kita pantau. Nah, baru kita mulai kita melakukan swab mandiri. Itu juga nilainya baik. Setelah kita tidak bisa melakukan itu, baru kita melaporkan, kita bawa ke rumah sakit. Kita pengusaha wajib merawat karyawan kita sendiri. Itu wajib. Jadi biarkan jangan tunggu Satgas enggak, saya bawa ke rumah sakit, saya mandirikan sama sakit. Bisa kok sembuh. Memang ada dana khusus untuk melaksanakan ini? Harus ada. Tapi saya yakin ini alhamdulillah belum ada yang insya Allah tidak ada yang kena. Karena kami terus memantau perkembangan dari kesehatan itu. Kapan rencananya rapid test ini akan dilaksanakan? Minggu depan. Minggu depan. Ini alatnya sudah datang. Minggu depan dari kita. Kita kerjasama juga tenaga-tenaga ahli dari yang untuk mengambil darahnya. Kita kumpulkan volunteer yang mau bekerja untuk bersama-sama membantu COVID-19 di Jember. Bukan berarti kita sok pinter, bukan. Yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik, cuman kurang. Akibat tenaganya juga terbatas. Sekarang COVID ini lonjakan di Jember sudah cukup besar, tinggi sekali, sudah sekarang sampai per hari ini sudah 66. Itu nambah terus nambah. Nah, otomatis kita bantulah, pengusaha harus bantu juga. Berapa karyawan nih Mas yang akan dirapid rencananya nanti? Kita total hampir 250. Kita akan rapid. Sebentar lagi kita akan memasuki masa fase new normal. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Mas Febri sebagai entrepreneur muda harus seperti apa menyikapi fase ini? Oke. Pertama, sebuah usaha itu kan didirikan oleh 3 pilar ya. Pilar pertama adalah kemampuan diri. Jadi keahlian, pilar pertama. Kedua, manajemen yang baik. Ketiga adalah uniqueness dari usaha itu. Kalau 3 faktor itu sudah Anda punyai, tinggal bagaimana Anda kreativitas. Seperti yang dilakukan Bin Sigar ini, pada saat kita zero penjualan, itu kita kirim sampel. Kita menunggu sampai yang ke negara-negara lain, kita kirim sampel. Proofing sigar itu kita kirim kemana-mana. Dan ada respon ya dari sana? Responnya sampai sekarang, bulan kemarin, bulan Mei adalah omset terbaik sepanjang sejarah Bin Sigar. Tapi 2 bulan kita stop. Maret dan April zero, tiba-tiba melonjak, naik. Karena kreativitas itu, teman-teman nggak berhenti untuk membuat suatu desain-desain baru. Akhirnya kita lihat ini, tempat kita ini penuh sekarang dengan pekerja. Ya mungkin dari Mas Febri ada trik khusus atau jurus tertentu di tengah masa sulit seperti ini. Tapi jangan dijawab dulu, kita saksikan dulu tayangan berikut ini.